kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak dan seluruh umat Allah yang berada di rumah kita masing-masing yang saya kasih dalam Kristus. Kesendirian dalam setiap kehidupan kita manusia tentu saja sangat mengganggu dalam situasi ada bersama antara satu dengan yang lain. Namun hari ini kita semua diajak dan diberi keyakinan oleh Tuhan bahwa kita tidak akan ditinggalkan seperti yatim piatu, tetapi Ia senantiasa hadir dan ada bersama-sama dengan kita kapan dan di mana saja. Oleh karena itu, satu pertanyaan provokatif untuk kita sekalian. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dari segala kesibukan kita? Apakah kita yakin dan percaya bahwa kasih kita itu sungguh-sungguh menyatu dengan Dia kapan dan di mana saja kita berada? Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kita kapan dan di mana saja kita berada. Tetapi apakah mungkin kita juga mengasihi Dia seperti yang Ia lakukan dalam keseharian hidup kita masing-masing? Maka dengan demikian, marilah kita menyerahkan segala niat hati kita, syukur dan terima kasih kita kepada kehendak dan kerahiman kasih-Nya yang senantiasa Ia berikan kepada kita sekalian dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu. Dan juga pada kesempatan yang berakmat ini kita juga mendoakan saudara-saudara kita bersyukur atas hari ulang tahun yang ketiga anak Emmanuel, Mas Rilo Punan Ilya. Semoga Tuhan memberikan dia berkat dan rahmat kasih-Nya, berikan kesehatan jasmani maupun rohani, dan juga mohon berkat dan rahmat bagi kedua orang tuanya. Dan juga kita mohon berhenti yang kekal bagi arwah anak adik Maria, Mah Gemah, dan yang telah dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu, dan juga semua anggota keluarga yang telah dipanggil Tuhan. Semoga Tuhan juga mengampuni segala dosa-dosa mereka dan diterima untuk berbahagia bersama Bapa di surga. Dan juga kita mohon perhentian kekal bagi Bapak Petrus Bumikian yang telah dipanggil Tuhan, dan juga Bapak Stefanus Pulisana yang telah dipanggil Tuhan. Semoga Tuhan juga mengampuni segala dosa-dosa mereka dan diterima untuk berbahagia bersama Bapa di surga. Agar doa dan juga permohonan kita pada pagi yang dapat berkenan di hati Tuhan, mari kita menyesali segala dosa dan salah kita. Saya mengaku Saya mengaku Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya meminta bersama orang mulia kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya berdoa untuk kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita
kasih. Pandanglah umat-Mu yang sedang berhimpun ini dan curailah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan pencurahan Roh Kudus itu kami dapat melaksanakan hukum kasih yang diperintahkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh
kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Marilah dengarlah, hai kamu sekalian yang takwa pada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukan terhadapku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Yesus telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka akan memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia telah membunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu ada di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya? Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak dan seluruh umat Allah yang berada di rumah kita masing-masing yang saya kasih dalam Kristus. Biasanya kita berkumpul bersama, lalu tiba-tiba kita ada cium sesuatu yang tidak sedap. Dan tidak ada orang yang mengakui bahwa dialah yang melakukan itu. Maka dengan serta-merta orang biasa buat, banto, siapa banto, rereta, sina orang muda makan tak ilah dan kulong terapita. Itu mereka lakukan untuk melihat dan membuktikan siapakah yang ada di sekitar kita di kelompok itu yang kentut. Dan ini seringkali kita tidak mengakui, kita mengingkari apa yang seringkali kita lakukan dalam ada bersama antara satu dengan yang lain. Memang kita mencintai diri kita sendiri dengan membuang angin, tetapi juga membuat orang sengsara yang ada di sekitar kita. Maka dengan demikian, kita juga harus menunjukkan sopan santun. Kita harus menunjukkan etika dalam pergaulan antara satu dengan yang lain. Kita menghembuskan sesuatu itu yang bermakna, yang menguntungkan banyak orang. Janganlah kita begitu egois dengan diri kita sendiri, lalu kita tidak mengaku bahwa sayalah yang melakukannya. Hal ini saya hanya mau katakan kepada kita sekalian
bahwa cinta itu bukanlah cinta egois. Bukan cinta untuk diri kita sendiri, tetapi juga kita harus mencintai sesama di sekitar kita, kapan dan di mana saja. Maka hal yang sama juga, bagaimana kita mau menunjukkan cinta kita itu kepada orang lain, dan bagaimana juga kita memberikan porsi skala prioritas kepada Allah yang telah memberikan kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Maka sadar atau tidak sadar, kadang-kadang kita begitu egois dengan diri kita sendiri, lalu mengabaikan kebersamaan antara satu dengan yang lain. Maka bacaan-bacaan suci hari ini mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa Allah itu bukan Allah yang egois, tetapi Allah itu senantiasa ada bersama dengan kita kapan dan di mana saja. Ia mengutus putranya ke tengah-tengah dunia, dan dia akan pergi kepada Bapanya. Ia masih menjanjikan kepada kita sekalian adalah seorang penolong. Dialah Roh kebenaran yang akan menyertai kita kapan dan di mana saja semasa kita masih berada di tengah-tengah dunia ini. Ini adalah suatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita umat manusia. Seperti dalam bacaan pertama, bagaimana Allah sungguh menyatu dengan orang-orang kepilihannya. Ia menyertai mereka kapan dari mana saja. Bahkan ia memberikan penguatan bagi mereka untuk mengadakan sebuah pertemuan raya. Dan di sanalah mereka pun mengatasnamai Tuhan, mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Dan mereka tidak mengatasnamai dirinya sendiri. Mereka tidak mengatasnamai kelompok mereka atau golongan mereka, tetapi mereka mengatasnamai Tuhan untuk memberikan penguatan, pembekalan bagi mereka yang mau ada bersama. Di sanalah mereka pun dihembusi dengan Roh Kudus, Roh kekuatan, Roh cinta kasih, dan juga memberikan Roh keberanian untuk mereka, agar mereka pun tampil beda untuk mewartakan kasih karunia Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, di tengah penderitaan dan kesengsaraan, di situ pula Allah sungguh-sungguh memberikan tempat bagi siapapun juga yang berkehendak baik. Alangkah baiknya kita menderita, alangkah baiknya kita sengsara kalau berbuat baik, daripada kita menderita, kita sengsara tetapi berbuat jahat. Inilah sebuah prinsip yang perlu kita pegang dalam kehidupan kita. Karena kita lebih banyak kalau dalam situasi baik, dalam situasi yang nyaman, dalam situasi
situasi normal, kita enggan untuk berpihak kepada Tuhan. Kita enggan untuk ada bersama dengan Tuhan. Tetapi dalam situasi genting kehidupan kita, dalam situasi yang kurang menguntungkan, kita semua mulai berteriak minta tolong. Ini adalah kecenderungan-kecenderungan kita manusia yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak tahu bersyukur atas kebaikan yang diberikan oleh Tuhan dalam keseharian hidup kita masing-masing. Maka dengan demikian, kita pun diajak untuk menderita bersama dengan Tuhan Yesus. Kita diajak untuk bersengsara bersama dengan Tuhan Yesus. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini pun kita diajak oleh Tuhan Yesus, jika kamu mengasihi aku, maka aku pun mengasihi kamu. Bapakku telah mengasihi aku dan mengutus aku ke tengah-tengah dunia ini dalam sebuah karya pewartaan. Dalam perjamuan terakhir, Yesus memberikan pesan kepada para murid bahwa aku akan pergi, tetapi saya akan memberikan kamu seorang penolong yang luar biasa. Dialah Roh kebenaran yang menyertai kamu dalam karya perutusan. Dan kamu tidak akan ditinggalkan seperti yatim piatu, tetapi kamu harus ada bersama dengan si penolong adalah Roh kebenaran yang hadir dan ada bersama dengan kamu semasa aku akan pergi untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah aku lakukan di tengah-tengah dunia semasa ada bersama dengan kamu semua. Inilah sebuah jaminan yang diberikan oleh Yesus kepada para murid. Ia pergi, tetapi ia tetap memberikan satu orang sebagai penolong. Dialah Roh kebenaran. Luar biasa jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi para murid. Maka pada hari ini kita pun diajak, bukan hanya para murid, tetapi juga bagi kita sekalian, bahwa di tengah wabah virus corona kita dihimbau supaya menjaga jarak antara kita manusia dengan manusia. Tetapi ingat, janganlah kita mengambil jarak dengan Tuhan Allah. Karena kecenderungan mulai sekarang ini, sesuai dengan himbauan pemerintah, bahwa kita semua mengambil jarak untuk ada bersama antara satu dengan yang lain. Tetapi kesempatan yang paling berhikmat juga bagi mereka juga mengambil jarak dengan Tuhan Allah, dengan kesibukan-kesibukan duniawi, tidak menempatkan Tuhan Allah adalah orang yang paling dekat ada bersama. Maka dengan demikian, ini adalah sebuah penugasan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita sekalian. Semasa kita masih divirusi oleh wabah corona ini,
sesama di sekitar kita untuk memutuskan rantai virus ini. Tetapi apakah kita mampu untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan Allah? Untuk bisa menghindari kita semua dari virus yang mematikan ini dalam keseharian hidup kita masing-masing. Jangan sampai himbauan dari pemerintah dan protokol kesehatan kita mengambil jarak dengan sesama, dan kita juga memproklamirkan diri kita sendiri untuk mengambil jarak dengan Tuhan Allah. Ini adalah satu hal yang perlu kita refleksikan dan renungkan. Kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, seperti apa yang sudah saya sampaikan beberapa saat yang lalu, bahwa ada komentar-komentar sumbang. Himbauan itu buat apa lagi? Karena kami sendiri sebelum diumumkan, kami sudah sendiri merumahkan diri kami sendiri. Syukur kepada Tuhan, ada himbauan-himbauan dari pemerintah. Kami pun akan tunduk dan taat untuk merumahkan diri kami sendiri, karena kami sendiri pun sudah merumahkan diri kami sebelum diumumkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus menjanjikan roh kebenaran akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita sebelum Ia naik ke surga untuk menghadap Bapa di surga. Tentu saja Roh Kudus ini membawa hasil yang sungguh-sungguh luar biasa. Buah-buah roh akan Ia tinggalkan kepada kita masing-masing. Di tengah kehidupan kita ada bersama antara satu dengan yang lain. Tentu saja kita tahu roh apa saja yang Ia tinggalkan bagi kita sebelum Ia meninggalkan kita untuk menghadap Bapanya. Saudara-saudara, buah-buah roh yang akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus adalah roh kasih. Yang kedua adalah roh sukacita. Yang ketiga adalah roh kesabaran. Yang keempat adalah roh kemurahan hati. Dan roh yang berikut adalah roh kebaikan. Dan roh yang berikut adalah roh yang sungguh-sungguh yang memberikan harapan bagi kita sekalian adalah kelemah lembutan. Dan juga akan diberikan kepada kita sekalian adalah roh kesetiaan. Dan yang terakhir adalah roh penguasaan diri. Ini adalah 9 buah roh yang dititipkan oleh Tuhan Yesus hari ini sebelum Ia menghadap Bapanya. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, apakah mungkin setelah Ia memberikan 9 buah roh bagi kita sekalian, apakah kita juga sungguh-sungguh masih mengasihi Tuhan melebihi dari segala-galanya? Semoga hari ini kita tidak saling tuding-menuding,
dan tidak saling tuduh-menuduh siapakah yang paling mengasihi Tuhan. Saudara-saudara terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita menyatakan iman kepercayaan. Aku percaya Kristus menjanjikan kepada kita akan kedatangan Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang hadir dan ada bersama-sama dengan kita. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, malah kita memanjatkan doa-doa kepada Bapa di surga. Bagi Gereja Kristus, ya Bapa, dampinglah gerejamu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga kami semakin teguh iman, kasih, dan pengharapan kami dalam mewartakan karya kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon. Bagi persoalan-persoalan benar dunia dewasa ini, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon. Bagi semua orang yang menderita, ya Bapa, teguhkanlah pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga berkat perayaan Ekaristi ini kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengasihi Engkau kapan dan mana saja kami berada. Semoga Engkau senantiasa melindungi dan memberikan kekuatan bagi kami dalam hari-hari hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Yang datang
supaya persembahanku dan persembahan dapat berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu bersama persembahan kurban ini. Sudilah Engkau menyucikan kami dengan rahmat-Mu, agar kami layak menerima sakramen kasih-Mu yang agung. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya kami memuji Dikau setiap waktu yang teristimewa pada waktu ini. Pantaslah kami muliakan Dikau secara lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan, dan kemudian bangkit dengan jaya. Sungguh tiada putus-putusnya yang mengorbankan diri bagi kami, dan tiada henti-hentinya yang menjadi pembela kami di hadapan-Mu. Namun takkan wafat lagi. Ia sudah dibunuh, namun tetap hidup selamanya. Maka dipenuhi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh dunia. Segenap isi surga dan semua malaikat bermada melakukan pujian dan memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Surga dan bumi milik Tuhan, alam jagat raya bersama memuji Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Patut kita puji daya cinta Tuhan, madakanlah syukur kini dan sepanjang masa. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan
pada sore pada hari Minggu ini dan menghadapi kau sehati sejiwa dengan jemaat masuk provinsi dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan kami mengenang bahwa Kristus bangkit dari dalam maut, Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia adalah Tuhan, maka kami mengkuduskan lapor dengan daya Roh-Mu agar baik tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan menanggung sengsara, dengan rela Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti dan berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sudah perjaman Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah janjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan untuk menyenangkan hati. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapa-Mu kami kenal, ya Tuhan, yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami menerima tentang darah Kristus di hidup satu umat oleh Roh Kudus. Bapak, perhatikanlah gereja yang tersebar di seluruh bumi. Berkatilah kami semua umat-Mu yang berada di rumah kami masing-masing. Semoga Engkau senantiasa membimbing dan menyertai kami semua, agar kami senantiasa mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Kami mohon rahmat kasih-Mu bagi seorang anak yang merayakan hari ulang tahunnya. Semoga Engkau memberikan dia kesehatan jasmani maupun rohani, dan juga mohon berkat rahmat bagi kedua orang tua. Juga kami mohon rahmat untuk berkat kasih-Mu bagi siapapun yang kami ingat dalam doa, bagi mereka semua yang sedang sakit, bagi mereka semua yang sedang menderita, bagi mereka semua yang senantiasa menghadirkan Putra Yesus Kristus di tengah golakan dan pergumulan dunia ini. Dan juga kami mohon rahmat dan berkat bagi para petugas medis, para dokter, para perawat dan relawan yang sedang melayani dan juga menangani wabah virus corona ini, agar mereka diberikan kekuatan dan berkat. Dan kita menyerahkan segala niat dan intensi pribadi kita masing-masing pada perayaan suci hari ini. Gunakan nomor dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus dan Fransiskus dan Uskup Fransiskus serta para imam diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan secara khusus pada perayaan suci hari ini. Ampunlah segala dosa-dosa mereka dan terimalah mereka semua untuk berbahagia bersama-Mu di surga.
Nyata pula kami saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kasihlah kami semua agar kami ikut terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami berkenan serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia Dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Maka malah kita mendamai kepadanya Tuhan Yesus, jangan memperhitungkan dosa kami. Tak perhatikanlah iman gerejamu dan terus bersatu dengan Ruh Kudus sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Kami ban bersamamu. Dan bersama Roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Ya anak
kasih. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dilasan dapat jiwa untuk melawan dosa-dosa kita. Berbagai yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya. Saya bisa menyelesaikan tubuh dan darah Kristus.
kuasa dan kekal. Dengan kebangkitan Kristus yang Kau memberikan kami untuk hidup abadi, lipat gandakanlah buah-buah sakramen Paskah dalam diri kami, dan kuat melatih kami dengan santapan keselamatan ini, agar kami menghayati buah Roh-Mu yang senantiasa di dalam kehidupan di dunia ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak Ibu Saudara, saudariku yang terkasih, sesungguhnya Allah senantiasa hadir dalam keseharian hidup kita masing-masing, kapan dan di mana saja. Yang paling penting bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Dia yang adalah penyelenggara kehidupan ini. Maka pada kesempatan ini saya mau menyampaikan beberapa hal menjadi perhatian kita bersama dalam tugas dan karya kita di paroki ini. Maka diharapkan supaya selama masa di mana kita berada di rumah kita masing-masing, dan juga semasa wabah ini masih merebak di wilayah kita ini, sangat diharapkan supaya kita juga mendekatkan diri kepada Tuhan, baik itu secara pribadi maupun juga di dalam anggota keluarga kita masing-masing. Dan juga saya menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian kita bagi saudara-saudara atau orang tua yang anaknya ingin masuk menjadi calon imam, istimewa di Seminari San Domingo Hoken, supaya bisa mendaftarkan diri dan melamar diri ke Preses Seminari Hoken dan diketahui oleh Pastor Rocky. Jadi anak-anak kita yang sekarang mau tamat SMP supaya bisa masuk seminari. Yang kedua, juga ada beberapa surat yang masuk berkaitan dengan pendaftaran siswa-siswi baru. Ini dari Yayasan Berkat Sabda Sekolah Menengah Agama Katolik Semak Santo Yakobus Rasul Lewuleba. Disampaikan kepada anak-anak kita yang baru tamat SMP, bisa mendaftarkan diri di Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Yakobus Rasul Lewuleba dalam waktu-waktu yang akan datang. Pendaftaran penerimaan siswa baru mulai dari tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020 dengan persyaratan sebagai berikut: fotokopi SKHUN 2 lembar, fotokopi raport SMP saat X, fotokopi surat permandian 2 lembar, nomor induk siswa nasional, pas foto 3x4 8 lembar, fotokopi kartu keluarga 1 lembar. Informasi lebih lanjut
akan disampaikan waktu pendaftaran. Uang sekolah, uang SPP 700.000 per tahun. Dan ini adalah sekolah yang termurah di dunia. Dan ini adalah milik kita, SMAK, Sekolah Agama Katolik. Supaya tamat ini bisa lamar menjadi frater, bisa menjadi suster, bisa menjadi bruder, bisa menjadi bapak-bapak keluarga, juga menjadi kateki seperti istri mereka. Itu SMAK yang ada di Luleba. Sekolah Menengah Agama Katolik SMAK Santo Yakobus Rasul Luleba terakreditasi dengan nilai B. Baik, itu masih untuk kita sekalian. Lebih lanjut bisa mengambil brosur dan nomor-nomor HP dari sekolah ini untuk selanjutnya. Dan juga dari Yayasan Don Bosco Manado Perwakilan Lembata untuk SMA Frater Don Bosco Luleba telah membuka pendaftaran peserta didik baru dengan ketentuan sebagai berikut. Waktu pendaftaran tanggal 5 Mei sampai dengan 4 Juni 2020. Jenis pendaftaran online. Pendaftaran online melalui alamat www dan seterusnya. Pendaftaran juga secara langsung di kantor Yayasan Don Bosco Perwakilan Lembata di Lamhora. Waktu pendaftaran setiap hari kerja Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 12. Persyaratan pendaftaran: fotokopi ijazah SD bagi yang belum memiliki ijazah SMP, fotokopi raport SMP semester 1, 2, 3, fotokopi akte kelahiran, uang pendaftaran 50.000. Pada saat pendaftaran wajib datang bersama orang tua karena ada dilangsungkan wawancara. Baik, itu dua penyampaian untuk kita bagi anak-anak kita yang mau sekolah di dua SMA ini. Dan yang berikut, hari Kamis tanggal 21 Mei adalah hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Perayaan Ekaristi secara langsung di gereja paroki terjadi jam 6 sore. Maka diharapkan supaya ini adalah hari raya kenaikan dan di kalender nasional maupun kalender internasional adalah tanggal merah, libur. Maka kepada kita sekalian supaya jangan kemana-mana, tetapi bisa mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah kita masing-masing. Begini penyampaian untuk kita sekalian, jadi perhatian bagi kita seluruh umat di paroki ini. Baik, terima kasih untukmu semua dan partisipasi kita pada perayaan hari ini.
dari rumah kita masing-masing dan dari rumah induk Paroki Salib Suci Holea. Saya mengucapkan selamat berhari Minggu bagi kita seluruh umat di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Semoga dengan kasih karunia Allah senantiasa memberikan berkat bagi kita sekalian. Mari kita mempersiapkan batin hati kita untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga mama, saudara-saudari, adik-adik sekalian dan seluruh umat yang berada di rumah kita masing-masing senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Malah pergi kita